Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa, 12 April 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, namamu dimuliakan berkat sengsara Yesus, hamba-Mu yang patuh setia. Kami mohon, semoga Dia memancarkan cahaya terangnya kepada semua orang yang tertimpa kesedihan dan penderitaan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Lalu ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu.
kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus datang ke dunia karena kasih Allah. Yesus datang ke dunia ingin menyelamatkan semua orang berkat kasih-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, siapapun, setiap orang yang mengalami pengkhianatan akan mengalami sakit hati. Ia akan terluka batinnya. Namun bagaimana sebagai orang beriman, ia juga dituntut untuk tetap mengasihi sebagaimana Kristus lebih dahulu mengasihi kita semua. Pada hari ini kita mendengarkan dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya akan memenuhi tugas perutusan dari Bapa. Ia datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan dirinya demi kasih dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Seorang demi seorang mengkhianatinya setelah menerima sabdanya, sebab mereka tidak mengerti. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus setelah menerima potongan roti darinya. Setelah Yudas menerima potongan roti itu, lalu Yudas dirasuki oleh iblis. Yudas murid Yesus, sang terang kehidupan, Yudas berpaling daripadanya. Yudas menuju kegelapan hidup dengan pengkhianatannya itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengetahuinya itu lebih dulu. Ia tidak menolak, ia bahkan memerintahkan Yudas supaya segera melakukannya. Begitu besar kasih Yesus kepada murid-muridnya, termasuk yang mengkhianatinya. Namun ia tetap sudi mengampuninya. Dalam Injil juga kita mengetahui Petrus omong besar. Petrus merasa diri mampu menghalau kesulitan yang akan dihadapi sang guru. Petrus dengan kesombongannya mengatakan ia akan memberikan nyawanya untuk Yesus. Lalu Tuhan Yesus mempertanyakannya. Lalu Yesus mengatakan sebuah perkiraan atau lebih tepatnya nubuat bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara-saudari, betapa kasih Yesus sungguh besar kepada murid-muridnya. Ia mengetahuinya, ia mengampuninya. Hal itu terjadi karena karya keselamatan akan segera dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berbahagialah kita sebagai orang-orang yang beriman. Meski kita menjauh, meski kita mengkhianati, meski kita omong besar,
namun Tuhan Yesus tetap menerima siapa saja yang bertobat dan datang kepadanya, mengalami misteri keselamatan yang datang dari Tuhan. Inilah kabar baik bagi kita semua. Serukanlah pertobatan, serukanlah sukacita. Penderitaan yang dialami dengan sukacita adalah jalan kesucian menuju Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, kami telah menerima roti dan anggur kehidupan untuk mengenang kembali putra-Mu terkasih. Kami mohon pula Roh agar sanggup mempertaruhkan hidup kami demi keselamatan dan kebahagiaan sesama, sebagaimana telah diperbuat oleh putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.